laskar-laskar rakyat ini, Pak, ya? Laskar-laskar rakyat. Seperti Hizbullah dan sebagainya. Iya, apa saja yang ya? ingin berjuang mempertahankan kedaulatan rakyat. Oke. Ya, sehingga rakyat dengan militer, dengan tentara nggak bisa dipisahkan. Seperti air dengan ikan. Oke. Begitu. Bukan dengan minyak loh, Pak. Bukan dengan minyak. Begitu ya. Narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak? tidak. Rakyat Jadi itu punyanya presiden. tentara bersatu dengan rakyat itu sebetulnya konsep yang keliru ya. Jadi tentara tuh nggak dekat dengan, bukan punya rakyat. Jadi awalnya adalah tentara kan, TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, kan, rakyat menyatu itu. Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik, sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, laskar nasionalis gitu kan. Itu dijadikan satu jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik. Nah, waktu perang itu memang itu menyatu dengan rakyat. Waktu perang prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air gitu. Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu. Mengapa Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat? Sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau ke rakyat. Juga kepada sumber daya sipil di masa damai, TNI itu tidak punya kewenangan. Gitu. Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak? tidak. Rakyat Jadi itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemandunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk mabes, ya, bukan untuk institusi. memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat, dan itu keliru sebetulnya. Keliru. Ya kemarin misalnya yang Babinsa itu ngetok-ngetok yaitu penduduk kan. Bagaimana? Kodam, Koramil, nggak ada jangkauannya, kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini saya akan mengulas tentang isu yang sangat hot. Isu yang dilempar secara tidak sengaja mungkin oleh Gubernur Lemhanas, Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo pada saat backstage berbicara dengan Najwa Shihab, dan rupanya oleh Nana itu disiarkan ke publik dan jadi viral. Apa yang menjadi isu hangat adalah beliau mengatakan bahwa TNI itu bukan milik rakyat gitu. Jadi beliau mengatakan juga rakyat itu punyanya presiden gitu. Nah, ada beberapa statement yang lain mungkin nanti sudah dilihat dari video tadi. Ini membingungkan rakyat, membingungkan kami sebagai anak bangsa, karena kami melihat bahwa ABRI atau TNI itu lahir bertumbuh dari rakyat. Nah, untuk itu saya akan meminta konfirmasi dari tokoh militer senior. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Beliau lulusan Akademi Militer tahun 74, termasuk senior, tapi masih awet muda. Beliau ini satu angkatan dengan Pak Prabowo mungkin, Pak Ria Mirsad, Pak Safri Samsudin dan sebagainya. Dan beliau sudah mengabdi pada Republik ini melalui DPR sudah 3 periode sekarang. 3 periode. Pak Diri, mohon maaf kami ngerepotin lagi, nanya lagi narasumber yang qualified tentang statement dari Gubernur Lemhanas ini. Ya. Jujur rakyat bingung ini Pak. Dalam perspektif rakyat bahwa ABRI lahir dan bertumbuh bersama rakyat. Itu doktrin yang kami baca. Apalagi yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman juga. Nah, kok sekarang agak berbeda ini? Bapak bisa memberikan penjelasan seperti apa, Pak? Ya, ketika saya membaca narasi, kemudian juga mendengarkan videonya, apa yang disampaikan oleh senior saya, ya, Pak Agus, kebetulan juga Gubernur Lemhanas, ya, saya gagal paham. Bapak militer gagal paham, apalagi kami. Ya, baik. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu, ya,
seperti militer di negara demokrasi liberal. Iya itu. Artinya Iya. tentara itu dibentuk ya sebagai kekuatan ya, politik. Ya, begitu ya. Kemudian di situ bahkan Iya. tidak ada istilah militer itu pejuang, enggak. Kalau perlu tentara itu adalah tentara bayaran. Oh, Iya, kalau di negara-negara itu. soldier fortune. Iya, itu ya. Iya. Gitu, ada namanya Legion Étrangère. Iya. Ya. Legion asing itu ya. Legion asing, Di Prancis ya. dan sebagainya. Iya. Kalau kita sejak pembentukan negara ini, itu kan tahun 45 ketika negara dibentuk, kita belum ada militer. Oke, baik, Pak. Ya, Agustus baru kemudian dibentuklah Badan Keamanan Rakyat, BKR. Baik. Nah, itu bulan Oktober. Jadi September, Oktober, 2 bulan kemudian. Iya, baik. Dengan sebuah pemikiran. Kemudian yang direkrut siapa? Rakyat. Laskar-laskar rakyat ini, Pak, ya? Laskar-laskar rakyat. Seperti Hizbullah dan sebagainya. Iya, apa saja Dicampurkan, yang ya? ingin berjuang mempertahankan kedaulatan rakyat. Oke. Ya, sehingga rakyat dengan militer, dengan tentara nggak bisa dipisahkan. Seperti air dengan ikan. Oke. Begitu. Bukan dengan Ya. minyak loh, Pak. Bukan dengan minyak, gitu ya. Terus, Pak. Oke, Seperti lanjut, Pak. sehingga lahirlah ke sini ini ya, itu yang namanya filosofi Indonesia tentang perang. Oke. Perang bagi bangsa Indonesia itu adalah ya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari demi menjaga perdamaian. Ya, artinya Indonesia cinta perdamaian Baik. itu, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Oh, itu dalam pembukaan Itu undang-undang ada, Pak, ya? Ya, Oke. itu ya dimaknai seperti itu. Itu apa yang defensif aktif itu, Pak, ya? Istilahnya begitu ya? Jadi bahwa perang itu ya Indonesia cinta perdamaian tapi lebih cinta kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti adalah menjaga kedaulatan. Oke. Lalu dari situ turunlah doktrinnya. Nah, bahwa ya defensif aktif. Oke. Kita siap menyiapkan tentara yang berasal dari rakyat, ya tidak boleh ekspansi. Nah, tetapi hanya mempertahankan setiap jengkal tanah sampai titik darah penghabisan, seperti apa yang disampaikan oleh Panglima Besar Sudirman. Iya. Sehingga sampai dengan Undang-Undang Nomor 34 Ya, tahun 2004 juga, Iya. ya, bahwa ciri-ciri dari TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, dan tentara nasional. Jadi tidak ada dipisahkan rakyat dengan tentara. Begitu. Saya juga bingung juga dan benar-benar gagal paham ketika beliau mengatakan bahwa 8 wajib TNI hanya untuk para prajurit di bawah. Iya. Itu adalah doktrin TNI. yang mengikat seluruh yang insan mengikat TNI. seluruh dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah bahwa kita wajib menghormati dan wajib melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, begitu. Tetapi tentu di situ harus dimaknai sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kalau kita mau mendukung rakyat, membantu rakyat yang kesulitan, tidak berarti kita keluar dari aturan hukum, ya. Misalnya saya dengar ada kasus terakhir, ya, masyarakat berkonflik soal tanah, tapi tidak berarti menggunakan kekuatan kita, tetapi lewat jalur hukum. Nah, iya. Begitu. Jadi di situ fungsi bahwa ya memang TNI itu adalah kekuatan yang benar-benar manunggaling dengan rakyat. Bahkan sistem pertahanan pun sistem pertahanan rakyat semesta. Hankam rata itu, Pak, ya? Iya. Nah, Pak, mohon maaf. Ini yang menyampaikan bukan sekedar Letnan Jenderal Purnawirawan. Beliau juga Gubernur Lemhanas ini, Pak. Iya. Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, ini kan menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat. Apakah ada perubahan doktrin TNI gitu ya? Kok ada perubahan yang begitu radikal menurut saya, Pak? Ya. Frontal sekali. Apalagi beliau mengatakan bahwa manunggal TNI itu tidak pernah ada. Itu hanya untuk prajurit di bawah gitu.
Bapak menyikapi pejabat Saya negara kira seperti apa? belum ada koreksi, pembetulan, revisi dari doktrin itu belum ada. Oke. Sekarang ini juga kami pernah meninjau beberapa kali, terakhir ini sedang dilaksanakannya TMD, TNI masuk desa. Oh, seperti dulu ya? Ya, Tentang masih masuk dulu. desanya, Pak Harto ya? Dalam konteks apa? Satuan-satuan, TNI secara organisasi, TNI secara perorangan melakukan karya bakti untuk kepentingan rakyat. Begitu. Oke. Pak, Bapak mohon maaf, sekalian minta konfirmasi. Pak Agus juga menyampaikan tentang fungsi Babinsa, Ya. yang katanya tidak boleh masuk di wilayah sosial masyarakat. Bagaimana Pak menyikapi ini? Begini ya, kalau menurut hemat saya fungsi Babinsa, Babinsa itu memang itu kan bagian dari alat juang untuk menyiapkan wilayah pertahanan, Oke, baik. ya, wilayah pertahanan, begitu. Benar, tidak boleh masuk pada ranah-ranah yang memang bukan pada tempatnya. Misalnya masuk pada ranah penegakan hukum. Penegakan hukum saya kira di polisi. Oke, oke. Ya. Tapi kalau ada kesulitan, dia wajib saja boleh menjadi mediator. Oh, iya, iya, iya. Ya. Begitu. Boleh saja ya menjadi mediator, kemudian mengkomunikasikannya dengan unsur-unsur terkait dan lain sebagainya. Dan serahkan ya, pada yang berwenang. Begitu. Ini karena apa? Dalam pertahanan kembali lagi rakyat semesta itu memang kita perlu dijalin hubungan antara rakyat dengan militer, dengan TNI. Ya, begitu. Walaupun nanti dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu berubah sedikit. Oke. Misalnya Konvensi Jenewa mengatakan di dalam pertempuran terbuka Iya. itu tidak boleh mengerahkan rakyat seperti tahun 45 misalnya. Oh, baik. Memakai sarung, memakai bambu runcing dan sebagainya. Sudah tidak boleh lagi, tetapi setiap kombatan Oke. boleh bertempur dengan diberi pangkat, kemudian juga nomor pokok tugas, nomor pokok militer. Hanya saat perang saja. Hanya saat perang saja. Apakah ini terkait dengan komponen cadangan itu, Pak? Nah, itu nanti bagian yang mungkin Oh, perlu beda-beda. dijelaskan. Oke, Nah, oke. begitu Iya, ya. iya. Itu boleh, tapi kalau dulu kan boleh. Ya, setiap orang menyimpan senjata, kemudian dengan pakai sarung menyerbu. Bisa perang. Nah, itu saja. Jadi perbedaannya itu, tapi tentu rakyat tetap mandunggal dengan tentara nasional, ya, itu sebagai komponen cadangan. Iya, iya. Dan kemudian cadangan seperti apa? Apa saja? Urusan logistik. Oke. Sampai dengan mungkin pada suatu saat tentara bertempur di sana, sebagian dari rakyat mungkin membuat parit perlindungan, Oh, baik. Iya. ya, kemudian mengurangi bencana dari serangan udara dan sebagainya, boleh. Iya. Dan itu dimungkinkan menurut undang-undang, Baik. termasuk Konvensi Jenewa yang dipegang dan diratifikasi oleh Indonesia. Kita sudah ratifikasi, Pak, ya? Iya. Ya, oke. Bapak, kembali yang kasus Pak Agus tadi, Pak. Ini terkait juga dengan yang lagi mencuat juga, mungkin junior Bapak, namanya Brigjen TNI Junior Tumilar, gitu. Ya. Beliau menyuarakan tentang membela Babinsa, gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat tentang kasus Saya melihat begini, Junior ya. Tumilar Begini, ini? ya. Membela rakyat itu menjadi kewajiban siapapun, Termasuk TNI? termasuk TNI. Oke. Sah-sah saja. Baik. Oke. Tetapi ikuti peraturan yang ada. Siap. Itu saja. Praktis. Ya. Jadi jangan over, Ya. jangan juga Ya. seperti mungkin tidak ada undang-undang. Oke. Ya. Jadi- Jadi kalau ada masalah, ya serahkan kepada yang berwajib Iya. dan hormati keputusan yang berwajib. Kalau buat saya selesai. Ya. Jadi niat yang baik harus dilakukan dengan cara Dengan yang baik. cara yang baik. Dan mengikuti aturan Sistem yang baik. ya. Begitu. Saya sependapat karena ini menjadi apa namanya polemik dan saya bahwa apapun terjadi beliau adalah tentara harus mengikuti sistem dan Iya. sebagainya. Oke, Pak, kembali ke laptop nih, Pak. Iya. Pak Agus Wijoyo banyak yang menitipkan pertanyaan tentang ini kepada Bapak ya, Iya. Bapak masih menguasai. Ini ada tadi Bapak sudah klarifikasi, tidak ada perubahan doktrin gitu. Nah, apakah menurut Bapak negara dalam hal ini Mabes TNI atau apa mengklarifikasi, Pak, supaya tidak disimpang siur atau bagaimana, Pak? Seharusnya. Saya belum melihat klarifikasinya Iya, ya dari negara atau dari TNI dari Kementerian Pertahanan Iya, iya. begitu ya. Tetapi saya kira yang paling harus mengklarifikasi duluan itu adalah beliau Pak Agus, Pak Agus ya. Wijoyo, oke. Pertama, beliau adalah senior di TNI. Iya, iya. Yang kedua,
Yang kedua itu beliau adalah Gubernur Lemhanas yang notabene tempat menempa calon para pemimpin ke depan. Ya, jadi jangan sampai salah mengajarkan doktrin atau filsafat. Ya. Dan yang terakhir beliau adalah sudah diputuskan sebagai calon duta besar di Filipina. Di Filipina. Nah, ketiga peran jabatan beliau. itu, ya peran itu dan sebagainya, menurut hemat saya beliau harus segera mengoreksinya. Ya. Saya tidak tahu beliau dapat pelajaran di mana gitu loh. Sejak saya Letnan 2, Letu, Kapten, Mayor di Sesko, kemudian di Sesko gabungan, saya sekolah di tempat-tempat lain dan sebagainya, belum pernah ya mendengarkan begitu filosofi, doktrin atau wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh beliau. Jadi Bapak gagal paham itu wajar. Saya gagal Pak? paham betul. Pakai betul. Ya, baik Pak. Gagal. Yang terakhir, Bapak dalam sebagai politisi dan Bapak sekarang anggota Komisi 1. Ya. Nah, pasti kan terkait dengan Lemhanas, Pak. Ya. Apakah tidak ada rencana untuk mengundang beliau untuk klarifikasi? Kebetulan itu? ya sekarang ini sedang reses kami. Oh iya. Kalau nanti masuk, mudah-mudahan beliau belum berangkat ke mana? Filipina. Ke Filipina. Ya. Perlu diklarifikasi supaya tidak menimbulkan Ya, baik. kegaduhan yang tidak perlu. Nah, itu penting, Pak. Iya. Karena rakyat sudah capek, Pak, gaduh-gaduh. Iya, Jadi capek. jangan sampai pejabat negara juga Membuat mematik kegaduhan. Iya. Pak Dewi, terima kasih. Iya. Ini klarifikasi yang sudah firm, loud and clear, Pak. Jadi kami sudah mendapat gambaran dan kalau saya sependapat dan yakin sahabat Indonesia juga sependapat dengan kepada Bapak karena kita kemarin memang sempat sama-sama secara berjamaah gagal paham, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih ya. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dan penjelasan dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin tentang statement dari Bapak Agus Wijoyo. Clear sudah bahwa tidak ada perubahan doktrin dari TNI, tidak ada perubahan dan mungkin ini adalah pendapat pribadi dari Pak Agus Wijoyo dan menurut beliau dan saya sepakat bahwa beliau harus menjelaskan kepada publik tentang pemikiran beliau supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Begitu, Pak? Terima kasih. Ya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan politisi senior dari PDIP, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat Anda semua. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam rubrik Hot News berikutnya.